95/2024 008. Perkenalkan, nama saya Siti Fardiwa Wahyuwijaya dengan NIM 952024-053. Perkenalkan, nama saya Nesa Mesa Putri dengan NIM 95/2024-010. Perkenalkan, nama saya Rahel Azali Zulkarnain dengan NIM 952024-014. Perkenalkan, nama saya Tomazian Masdia dengan NIM 952024-009. Nama saya Nabila Wafia Subahan, NIM 952024-052. Jadi kami dari kelompok 3 akan membahas bab 1 dari halaman 16 sampai halaman 26 yang membahas tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Untuk poin pertama, ada 3 pendekatan substansi secara garis besar. Yang pertama ada kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Jadi kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, sekaligus memahami perjalanan Islam dari masa Rasulullah SAW. Yang kedua, kajian disiplin dan isi ajaran. Kita memahami Islam sebagai melalui cabang ilmu seperti akidah, syariat, dan akhlak. Tiga, kajian implementasi kaidah 5. Kita menjalankan 5 tujuan syariat Islam, yaitu jaga agama, jaga akal, jaga nyawa, jaga keturunan, dan jaga harta. Adapun poin kedua yang membahas disiplin ilmu agama. Jadi, disiplin ilmu agama itu meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan usul fikih, teologi dan tasawuf, sejarah Islam dan filsafat sejarah Al-Quran, akhlak Islam dan falsafah akhlak dan teosofi atau kajian Al-Quran, fikih, teologi, tasawuf, dan hikmah secara komprehensif dan integral yang masih asing di kalangan para pelajar agama sekalipun. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tujuan didatangkannya syariat Islam ada 5. Yang pertama ada menjaga agama. Makna dari menjaga agama adalah melindungi kebebasan beragama, keberlangsungan ibadah, ajaran moral, dan identitas keagamaan umat. Yang kedua ada menjaga jiwa. Makna dari menjaga jiwa yaitu melindungi kehidupan dan keselamatan fisik manusia. Ini termasuk mencegah pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan yang membahayakan nyawa. Yang ketiga ada menjaga akal. Makna dari menjaga akal yaitu melindungi kapasitas berpikir, rasio, dan kesehatan mental. Karena akal dianggap dasar kemampuan manusia untuk beriman dan beramal. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Makna dari menjaga keturunan yaitu melindungi keluarga, institusi pernikahan, perlindungan anak, dan juga kelestarian generasi. Yang terakhir ada menjaga harta. Makna dari menjaga harta yaitu melindungi kepemilikan, perdagangan yang adil, dan kesejahteraan ekonomi individu atau masyarakat. Untuk poin keempat, terdapat pendekatan proses pembelajaran agama secara garis besarnya terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, studi implementasi atau kaidah 5, yaitu pendekatan dalam studi agama Islam yang mengacu pada 5 kaidah dasar, yaitu keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, dan sejarah. Tujuannya untuk memahami agama secara menyeluruh dalam praktik kehidupan. Lalu yang kedua, terdapat metode tipologi agama, yaitu mengklasifikasikan agama berdasarkan ciri atau pola tertentu seperti sistem kepercayaan, ritual, struktur sosial, atau nilai moral. Metode ini memudahkan perbandingan antar agama. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital, yaitu kajian yang mengumpulkan ayat-ayat sesuai tema tertentu seperti keadilan, pendidikan, atau lingkungan dengan bantuan aplikasi atau alat digital. Tujuannya mempercepat pencarian ayat dan memudahkan analisis tematik. Poin kelima, PAI diajarkan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dosen mementingkan substansi materi. Jadi dosen memberikan materi-materi yang dijelaskan secara rinci dan mendalam. Yang kedua adalah menekankan pentingnya proses pembelajaran. Jadi dosen cukup memberikan materi-materi yang nantinya akan dipelajari sendiri oleh mahasiswanya. Oleh karena itu, penting bagi dosen untuk memberikan praktek keterampilan agama kepada mahasiswanya.
Untuk kesimpulannya, yang pertama, pendekatan utama atau ahli syariati itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran memahami Islam dari wahyu langsung dan sejarah Islam, menelaah perkembangan Islam dari masa Nabi. Keduanya wajib dikaji bersama untuk pemahaman Islam yang utuh. Yang kedua, permasalahan minim kajian Al-Quran dan sejarah Islam di kalangan umat. Solusinya adalah tingkatkan literasi dan kajian kritis dua sumber utama Islam. Yang ketiga, pendekatan disiplin ilmu itu yang 3 bidang utama: akidah, syariah, akhlak, ilmu fardu ain, tauhid, ibadah, halal haram, akhlak hati, dan yang terakhir tujuan syariat, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang keempat, pendekatan proses pembelajaran. Itu ada dua. Yang pertama, qawaid al-khams, niat, yakin, kemudahan, hilangkan mudarat, dan adat. Dan tipologi agamanya, bandingkan mazhab atau ciri ajaran untuk pahami perbedaan secara objektif. Dan yang terakhir, cara pelajaran agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Untuk yang pertama, substansinya, fokus isi materi itu ada di ajaran Islam. Prosesnya dengan fokus cara memahami dan menerapkan ajaran. Dan idealnya itu adalah kombinasi keduanya dengan penguatan materi dan pelatihan berpikir mandiri.